Polemik ijazah Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah kepolisian menyatakan ijazah Presiden RI ke-7 asli, kini giliran Roy Suryo CS dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Meski demikian, Roy Suryo CS masih bersikeras pada pendiriannya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Bahkan, dia kembali menunjukkan ke publik hasil Error Level Analysis atau ELA. Tidak hanya itu, Roy Suryo CS juga kerap menyeret nama Dian Sandi Utama atau DSU, Kadek PSI yang mengunggah ijazah Jokowi di media sosial. Menurutnya, Dian Sandi juga bisa dipidanakan. Joko Widodo ketika diperiksa pakai Error Level Analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Masa orang membuat ijazah kayak origami, foto-fotonya ditempel-tempel begitu kan? Iya. Ya silakan aja dia mau geret, dia mau ngapa-ngapain. Emang saya takut sama dia? Tidak ada saya disusul sama Pak Jokowi, saya hanya nggak akan saya hapus sampai mati, nggak akan saya hapus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Trilogi, Tribu Lombok, Dialog dan Inspirasi. Kali ini saya sudah bersama Bang Sandi. Ya. Oh, ini superstar kita ini. Bang Sandi Utama, Dian Sandi Utama. Ya, selamat pagi. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Wah, ini sudah artis dari Lombok ini. Artis politik ya. Lagi rame aja kan? Lagi rame ya. Ini Tribuners soal ijazah, polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menimbulkan perdebatan hangat di negeri ini. Dan salah satu aktornya kita datangkan hari ini. Salah satu aktor yang bikin panas perdebatan ini. Bang Sandi, ya. Apa aktivitas sekarang Bang? Selamat pagi penonton Tribuners. Ya. Hari ini kan saya masih kerja seperti biasa. Tidak ada yang berubah walaupun peristiwa-peristiwa yang ada di Jakarta ini sedang memanas. Ya tentu saya bekerja beraktivitas seperti biasa. Tadi malam saya balik ke Lombok dan saya diminta untuk datang sini, kita datang. Mungkin apa yang harus kita bisa jelaskan, kita siaplah untuk menjelaskan. Saya terhormat sekali ini Bang Sandi pulang ke Lombok. Asli Lombok kan? Ya, saya seperti yang teman-teman ketahui, saya memang sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah pun kan di Lombok. Belakangan ini memang karena saya juga kan baru selesai melangsungkan pernikahan. Jadi saya lebih banyak itu Jakarta sekarang. Oh, Jakarta. Karena banyak yang bertanya, ini Bang Sandi ini siapa sebenarnya? Tiba-tiba muncul di arena perdebatan politik negeri ini. Orang Lombok tiba-tiba muncul, apa istilahnya itu, menjadi aktor, salah satu tokoh di situ. Bang Sandi hari-hari kerjanya apa Bang? Saya masih urus lembaga sama ada bisnis kecil-kecilan lah ya. Seperti yang teman-teman ketahui, saya masih tetap di lembaga lingkungan hidup itu, yang Blue Green Indonesia. Blue Green Indonesia. Nah, kalau soal politik, lembaga semacam apa itu? Itu lembaga pemerhati lingkungan hidup. Pemerhati lingkungan hidup. Kita kan banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional kan. Untuk membuat suatu laporan, kegiatan dan lain-lain. Dengan perusahaan-perusahaan juga ada. Tapi kalau soal lembaga itu, karena itu bagian terpisahkan dari yang sedang terjadi, biar itu tidak masuk ke dalam persoalan itu gitu loh. Tapi, jadi biarin aja. Masih aktif di kader PSI? Ya, saya masih aktif. Ketua DPW masih? Saya menjabat. Tahun 2023 itu sebenarnya kan saya sudah ditarik ke DPP. Sebelum Pileg ya. Sebelum Pileg 2024 itu, 2023 itu kan saya udah ditarik ke DPP. Jabatan terakhir saya itu adalah Korwil Bali Nusra. Wah, itu Pak Korwil ya. Di Korwil Bali Nusra. Jabatan terakhir. Karena SK itu belum dicabut, karena ntar lagi kongres kan. Mungkin nanti bisa jadi saya masuk dalam kepengurusan DPP, bisa juga tidak. Tetapi kalau bagi kami itu di PSI ya, sepanjang tidak dicabut KTA itu ya kita tetap kader PSI. Saya sudah melalui begitu panjang lah di PSI ini kan waktunya. Sudah 3 kali pergantian kepemimpinan. Ada Grace Natali, ada Giring Ganesa, ada juga sampai ke Kaisang. Sudah 3 kali. Kalau sekarang keempat itu, ya inilah. Kalau misalkan ya ada pemimpin baru, ya saya 4 pemimpin sudah di PSI. Jadi masih tetap stay di sini lah ya. Mungkin kalau untuk di Lombok saya
cukup jarang ya. Jarang, Karena saya kebanyakan di Jakarta sama di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Ya. Oke, siap, Project siap, siap. project lembaganya kan juga di Kalimantan kan. Siap. Tapi kader PSI masih lah aktivitas kepartian masih. Aktivitas aktif kepartian masih, bahkan sebentar lagi ini mungkin besok atau lusa saya udah di Solo karena kan kongresnya di Solo tanggal Oh, 16. Oke, siap. Itu bocoran ketumnya siapa itu? Tetap Kaisang atau ada yang lain? Kalau dengan sistem yang sekarang kan one man one vote itu, Oke. atau satu orang satu suara itu, ya kita tidak bisa memastikan karena kan dipilih secara online. Iya. Pemilihnya 187.000 lewat HP kan ditanya itu. Iya. Siapa yang akan dipilih yang akan jadi ketum yang mencalonkan diri kan ada 3. Nah, kalau Pak Jokowi aja tidak berani memastikan dirinya terpilih apalagi Mas Kaisang kan. Tapi kalau saya sendiri memang saya merekomendasikan kawan-kawan orang-orang yang pernah berada di bawah kepemimpinan saya dulu yang tercatat sebagai kader ya pilih Mas Kaisang. Mas Kaisang ketum yang saat ini ya. Untuk saat ini Mas Kaisang. Oke. Tapi saya nggak bahas soal PSI hari ini, Mas Andi. Saya mau bahas yang masih heboh ini soal ijazah. Polemik ijazah Joko Widodo, Presiden RI ke-7 kemarin. Presiden RI ke-7. Bang, saya mau mulai cerita dari ketika Abang mengupload di akun X ya. Ijazah Pak Jokowi yang disebut Abang itu ijazah asli Pak Jokowi. Itu boleh diceritakan itu mengapa Abang tiba-tiba berani ngupload di situ di tengah polemik yang sedang panas waktu itu? Saya ini kan sebenarnya adalah pendukung Pak Jokowi ya. Dari tahun 2014 dulu. Dulu kita mendukung beliau itu bersama teman-teman di daerah tentunya karena kan saya di Lombok. Tahun 2014 itu. Kemudian ada kawan kita, ada senior saya, guru saya lah saya bilang namanya Indra Piliang. Beliau yang meminta kita ke Jakarta untuk membentuk relawan, untuk ikut bergabung dalam relawan. Dan kemudian kita memperjuangkan beliau sampai akhirnya menjadi presiden. Selesai itu kan saya menetap dulu di Jakarta. Tahun 2019 pun sama. Kita tetap berada di barisan Pak Jokowi. Kemudian sampai berakhir itu kita kan tidak berbicara soal ini soal politik apa tidak. Tetapi kita melihat Pak Jokowi ini sebagai seseorang lah gitu ya. Bagi kita-kita ini yang cukup peduli terhadap Indonesia. Kemudian setelah selesai menjabat itu, beliau seperti menjadi bulan-bulanan. Oke, setelah selesai jadi presiden. Setelah selesai menjadi presiden, beliau seperti menjadi bulan-bulanan. Bahkan kalau dengan bahasa kasarnya diolok-olok lah gitu kan. Oke. Di sosial media, entah itu dasar analisanya sosial media, bentuk wajah, bentuk apa, akademisnya, nilai-nilai akademisnya. Beliau dikatakan tidak lulus UGM. Itu yang terjadi perdebatan sepanjang tahun 2025 itu yang saya ikuti, yang betul-betul saya ikuti. Dari mulai Januari, Februari, Maret itu. Akhirnya berkas-berkas lama yang dulu sempat saya obrolkan dengan salah satu orang yang juga salah satu kepala dinas di Lombok itu, Pak Andi Pramaria. Saya buka kembali gitu loh. Saya buka kembali dan saya melihat Pak Andi Pramaria ini siapa? Pak Andi Pramaria ini kawan kuliahnya Pak Jokowi kan. Oke. Nah, saya melihat tidak benar informasi-informasi yang beredar. Cenderung mereka tidak berdasarkan data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan lagi dia. Akhirnya pada bulan Februari itu saya melakukan independent research. Saya kesana kemari mencari tahu tentang benar nggak ini semua yang dibicarakan orang-orang ini. Ya terutama pentolan-pentolannya itu ya kelompok-kelompok yang teman-teman juga ketahui lah. Di situ ada Roy Suryo kan, ada Dr. Kipa. Kemudian belakangan ini kan barulah muncul nama Parismon gitu. Parismon sendiri kan dulu dosen di Unram juga kan. Zaman-zaman saya kuliah itu dosen di Unram. Kecurigaan-kecurigaan mereka terhadap
kuliahnya Pak Jokowi itu saya rasa tidak memiliki dasar yang kuat. Karena dasarnya mungkin hanya sebatas analisa digital kan. Yang menurut saya itu nggak bisa lah dipertanggungjawabkan daripada data-data yang memang sudah dilampirkan oleh pembela Pak Jokowi dari awal itu yang memang memiliki dasar yang kuat. Barulah kemudian saya menulis cukup panjang itu. Di bulan Maret, seingat saya tanggal 29 apa itu. Itu mulai nulisnya. Saya mulai nulis. Menceritakan peristiwa-peristiwa itu yang saya sebut tadi sebagai independent research itu. Tanggal 1 April itu saya memposting ijazah itu. Yang kemudian ramailah sekarang disebut sebagai bahan analisa dasar dari teman-teman yang menggugat itu. Saya lihat terakhir sudah 8,5 juta ya. Ya, kalau kita lihat itu memang ada analitik di X itu memang sampai segitu angkanya. Berarti kan kita berkesimpulan bahwa begitu banyak masyarakat yang ikut di dalam isu ini kan, sampai ditonton segitu. Sekarang kita lihat tontonan di media TV, media digital, isinya kan soal seputaran itu aja kan. Iya. Nah, saya sebenarnya saya sebenarnya merasa semenjak di Jakarta kemarin itu saya bilang cukuplah saya memberikan penjelasan ke kawan-kawan. Banyaklah yang mengundang saya seperti TV, seperti podcast. Saya selalu bilang saya sudah menyampaikan semua yang saya ketahui. Saya sudah sampaikan juga hal-hal yang menurut saya perlu disampaikan. Sehingga saya bukan menolak mereka untuk hadir kan. Tetapi agar saya juga tidak terlalu jauh gitu kan. Untuk nimbrung di dalam persoalan ini. Nah, kalau di Tribun kemarin saya dihubungi karena saya memang penting untuk menyampaikan sesuatu setelah Pak Roy Suryo misalkan atau kawan-kawan yang lain, setiap kali mereka keluar dari pemeriksaan selalu nama saya yang disebut, ya kan? Iya. Bahwa saya sampai itu tadi malam itu Mas. sampai tadi malam sampai acara kan tadi saya ditelepon sama salah seorang yang juga menjadi narasumber tadi malam yang mengatakan bahwa kayaknya Pak Roy Suryo ini memang menargetkan abang betul. Dia bilang kan begitu kan? Padahal abang nggak di situ kan? Iya, saya tidak di situ. Saya juga mohon maaf juga sama teman-teman iNews yang sempat menghubungi saya yang saya belum bisa berkesempatan hadir. Ya, dia bilang sepertinya memang abang yang harus ditembak sama mereka kan. Dia bilang begitu, abang yang harus dikorbankan. Saya sih jawabnya begini ya. Itu kan maunya Roy Suryo, bukan maunya hukum. Hukum, oke. Nggak ada masalah bagi saya. Karena begini, Mas. Semua yang saya lakukan itu dalam keyakinan saya adalah satu hal yang benar. Saya sedang membela orang yang dituduh pertama tidak pernah SMA, tidak pernah menginjakkan kaki di UGM, tidak pernah masuk kuliah, tidak pernah KKN, tidak pernah wisuda. Dengan data yang saya punya, yang saya yakini kebenarannya. Apa persoalan kemudian saya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu sudah lulus dan ini ijazahnya kan begitu. Yang kemudian Pak Jokowi pun mengakui bahwa itu memang ijazahnya kan. Tapi Anda dianggap menyebarkan data pribadi sampai undang-undang ITE kan mereka, Mas? Saya rasa kalau itu sih tidak terpenuhi unsur itu. Kenapa? Karena saya pernah bertemu dengan salah satu mantan Kabar Eskrim di salah satu acara tentunya. Beliau mengatakan begini ke saya. Kalau data yang sudah dipublikasi sebelumnya, kemudian kita publikasi lagi, maka dia sudah tidak menjadi dokumen privat katanya. Dokumen pribadi. Sama seperti misalnya Pak Roy Suryo tadi malam, misalnya satu contoh ya, Pak Roy Suryo tadi malam, beliau menunjukkan ijazahnya di TV. Kan? Itu memang atau KTP lah. Misal contoh ini kan kita mengilustrasi. Misal Pak Roy Suryo tadi malam menunjukkan ijazah atau KTP-nya di TV. Maka ketika beliau memposting itu secara sadar gitu ya, diposting oleh ulang, tidak terpenuhi unsur itu sebagai dokumen pribadi itu. Kalau orang memposting itu ulang. Kenapa? Karena sudah diposting sebelumnya kan gitu. Di media. Di media.
Nah, ijazah Pak Jokowi ini sudah banyak diposting. Dari tahun 2022 itu sudah diposting. Posting di mana itu, Bang? Di beberapa media itu juga yang saya lampirkan di penyidikan di Polda Metro Jaya, Pak. Ini berita tahun 2022. Ini link YouTube yang memuat acara tahun 2023. Ini menampilkan ijazah Pak Jokowi. Anda tinggal klik, kelihatan, saya bilang. Diceklah sama penyidik kan. Yang kemudian menjadi barang bukti saya. Jadi bukan abang yang pertama berarti ya? Bukan saya yang pertama, udah banyak itu yang memposting ijazah itu. Dan postingan terkait ijazah itu, mohon maaf aja, oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan dalam menganalisa ijazah. Bukan seperti yang hari ini, yang comot sana, comot sini, lalu mengatakan itu palsu. Ada salah satu orang namanya Pak Sinambela itu, Joshua M. Sinambela Joshua itu. Sinambela. Siapa itu, Bang? Salah satu dari ahli forensik yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kan. Ada. Buka aja nanti Ya, Joshua M. Sinambela itu ada kok. Ijazahnya pun ada. Yang saya posting itu kan ijazah Pak Jokowi agak miring kan. Maksudnya tidak fotonya itu presisi. nggak presisi gitu, seperti hasil scan. Kalau Pak Joshua itu justru seperti hasil scan yang beliau posting sebelum saya mempostingnya. Tapi beliau kan posting di halaman web sendiri, bukan di X. Ya. Nah, kalau saya yang posting kan agak miring kan, posisinya agak miring begini kan. Nah, jadi kalau itu dianalisa, ya miring juga lah hasilnya, ya kan? Ya, ya. Orang yang di Pak Roy Suryo ini kadang-kadang juga beliau itu agak gimana? Misalnya satu contoh. Kalau ini di scan presisi, ya kelihatan lah Oke. hasil scan-nya bagus. Tapi kalau ini di scan agak miring begini, ya tentu kan kabur-kaburan. Iya. Karena tidak presisi pas. Karena tidak presisi gitu loh. Tapi abang ijazah itu asli kan? Ya seperti yang ditanyakan sama Pak Roy Suryo waktu di acara salah satu TV itu, saya tanyakan lagi 100 kali Anda tanyakan, 100 kali saya akan jawab asli. Asli. Kenapa? Karena pernyataan awal saya kan tidak bisa ditarik bahwa itu tidak asli. Kalau saya katakan asli pertama kali sampai 1000 kali pun tetap asli. Ditanya lagi ya ditanya lagi. Saya tanya aja asli lagi. Saya jawab asli lagi kan. Nggak bisa lah ditarik. Itu kayak orang debat question jadi. Nggak bisa ditarik itu pernyataan saya. Udahlah kalau saya bilang asli gitu loh. Iya, bisa dipertanggungjawabkan lah, Bang. Iya. Ya. Nah, saya lanjut tadi sedikit itu ya biar lebih komprehensif. Kemauan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini itu kan dari perspektif hukum sudah dianalisa juga oleh orang juga yang memang memahami cara kerja hukum. Jadi tidak bisa dia paksa-paksakan mau demo 1000 orang, 1 juta orang, tidak bisa sepanjang hukum menganggap itu tidak menyalahi aturan atau melanggar undang-undangnya kan. Nah kalau sekarang penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya misalnya mengatakan bahwa saya salah, ya saya bisa berbuat apa? Saya memang bersalah kan begitu. Iya. Iya kan? Tapi kalau Polda Metro Jaya sampai hari ini mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu sesuai dengan laporan Pak Jokowi misalnya, bahwa saya memang tidak melakukan saya, mereka juga harus terima dong. Kalau mereka berusaha menggeret saya, ya itu soal lain. Tapi kan begini saya bilang, saya itu tidak setuju dikatakan dikorbankan ataupun dikambing hitamkan. Tidak ada itu di dalam rumus hukum seperti itu. Kalau Anda bersalah, ya menurut hukum Anda bersalah. Ya kan? Bukan dikorbankan atau dikambing hitamkan. Itu yang saya tidak setuju dari awal. Ya kalau memang menurut hukum saya ini bersalah, ya saya bersalah kan gitu. Jangan dikait-kaitkan bahwa saya akan dikorbankan. Tidak ada dikorbankan tuh. Lagi pula kan saya sudah jelaskan apa yang saya lakukan ini di luar daripada koordinasi dengan partai, apalagi dengan Pak Jokowi misalnya begitu kan. Iya, itu banyak juga. Jadi gimana saya dikorbankan sama Pak Jokowi orang saya tidak berkoordinasi dengan Pak Jokowi kan begitu. Gimana itu? Ya, sebelum posting itu abang pernah koordinasi apa istilahnya bertemu gitu. Ada pertemuan kemudian disuruh sama Pak Jokowi? Tidak ada saya disusul sama Pak Jokowi, saya hanya bertemu dengan Pak Jokowi itu di acara partai tahun 2022 dan 2023. Salaman pun nggak pernah orang waktu itu ada ratusan orang di dalam satu gedung kan, ada satu acara partai rakernas begitu, Kopdarnas, ada Kopdarnas, ada rakernas juga itu.
salaman pun nggak pernah sama Pak Jokowi ini. Gimana saya mau disuruh? Nah, kalau sekarang mereka bilang saya dikorbankan sama Pak Jokowi, dikorbankan dari mana? Orang dikorbankan itu kalau dia disuruh lalu dia dijerumuskan, itu dikorbankan. Ini orang nggak pernah disuruh kok dikorbankan, apalagi bilang dikambing hitamkan. Emang siapa Roy Suryo itu mau kambing hitamkan saya? Ya kalau dia salah, salah sendiri dong. Kenapa dia harus korban-korban saya? Ini apa merasa digeret-geret kayaknya ini? Ya silakan aja dia mau geret, dia mau ngapa-ngapain. Emang saya takut sama dia? Nggak ada saya urusan sama siapapun. Yeah. Saya bilang sama waktu saya ketemu sama beliau itu di acara salah satu TV, Pak. Dia kan bilang begini sama saya, masih ingat betul kalimatnya. Dia bilang, nanti itu yang akan jadi tersangka sampean. Kalau kami itu akan bebas. Dia bilang. Kadang-kadang juga Pak Roy Suryo ini ngomong. Gini maksud saya. Hukum ya? Gini maksud saya. Kalau beliau cermat membaca laporannya Pak Jokowi itu di dalam surat yang dikirimkan oleh Polda Metro Jaya, itu kan ada peristiwa, ada lokus deliktinya. Ya kan? Ada tempus deliktinya juga. Kasus pertama yang naik penyidikan ini. Yang naik penyidikan pertama itu adalah peristiwa pada tanggal 28 Maret. Oke. Tahun 2025. Itu peristiwa yang sedang digali kan. Itu pertama. Tapi waktu itu belum naik ke penyelidikan. Yeah. Setelah naik penyelidikan, peristiwa kedua itu adalah pada tanggal 22 Januari 2025. Ya kan? Entah apa itu, tapi kan itu banyak beredar di sosial media kan. Yang kemudian menyeret 12 nama. Peristiwa yang saya berada di dalamnya itu adalah 1 April. Kan saya tulis itu 1 April itu. Iya, kan ijazah asli itu. Kan belum dihapus itu, Bang. Nggak akan saya hapus sampai mati, nggak akan saya hapus itu. Bagaimana saya masuk dalam peristiwa 28 Maret dengan 22 Januari sementara saya itu melakukannya tanggal 1 April. Ayo, bagaimana? Iya. Itu maksud saya, beliau itu kadang-kadang nggak teliti juga membaca itu. Saya kan baca ini, bahwa saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya, ini kan nanti ketiga kalinya jadinya. Tapi panggilan saya pertama itu nanti pada tanggal 21 Juli ini. Oh, mau dipanggil lagi, Bang? Panggil lagi minggu depan. Untuk kasus yang mana? Yang tanggal 22 Januari. Saya tidak tahu itu peristiwanya yang di mana tanggal 22 Januari, tapi kan tertulis di situ. Ya, yang berarti yang laporan Pak Jokowi atau laporan Pak Jokowi. Oke. Ya, nanti itu kan tertulis di sana pada tanggal 22 Januari. Tetapi kan polisi di dalam melakukan penyidikan itu dan penyelidikan, mereka kan melakukan pengembangan. Ya kan? Mereka melakukan pengembangan, sepanjang yang saya tahu saya pasti akan sampaikan. Jadi saya ingin sampaikan di sini untuk Roy Suryo dan kawan-kawan, janganlah seperti orang hanyut. Orang hanyut kan megang apa saja untuk narik-narik apa aja gitu. Jangan seperti itu. Ayo gentle. Saya di depan mereka waktu acara itu saya sampaikan, saya pertanggungjawabkan lahir batin. Tidak pernah lari saya. Teman-teman tahu saya semenjak jadi ya kita bilanglah aktivis jalanan dari kabupaten ke provinsi sampai ke nasional, nggak ada saya lari. Beberapa peristiwa hukum kita lalui. Ancaman intimidasi tidak pernah kita hindari. Ayo kita tarung. Saya bilang ke mereka, saya lawan. Bahwa kemudian nanti ke depan ada persoalan-persoalan yang memungkinkan kita untuk masuk ke dalam persoalan-persoalan hukum, ya tentu saya juga tidak bisa tinggal diam dong. Iya. Ya saya lawan. Mau bagaimanapun caranya, ayo. Kan saya sudah sampaikan kemarin di media itu. Mau sampai kapanpun ayo. Asalkan satu hal. Problem ini selesai, masalah isu ijazah ini selesai, dan kalian jangan lagi ingin menjatuh-jatuhkan Pak Jokowi di sini. Kami sebagai pendukung itu nggak bisa tinggal diam dong. Kita lawan kan. Berarti niat abang posting itu untuk membela Pak Jokowi? Iyalah, kita ingin membela Pak Jokowi. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kan beliau itu jadi bulan-bulanan orang kan? Iya. Di sosial media itu boleh satu orang yang bicara,
sebagai influence-nya, kemudian diikuti kan ribuan-ribuan lain. Oke. Pak Rosio mengatakan palsu misalnya, atau Dr. Tipa mengatakan palsu, atau Pak Rismon dan lain-lain, kan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Iya, iya. Mungkin beliau dengan bahasa yang akademis, bahasa yang baik gitu, tapi kan di bawah tidak bisa dikontrol. Dia bilang Jokowi pembohong lah, Jokowi penipu lah, Jokowi DO macam segala macam. Nggak bisa kita terima yang begitu-gitu. Makanya kita lawan yang di atasnya. Masa kita berdebat dengan ribuan orang, akun-akun tidak jelas itu juga kan? Kan begitu maksud saya. Siap. Dengan ya kan kita tidak melawan mereka secara fisik kan? Iya, iya. Dengan argumentasi juga. Argumentasi ya. Seperti yang saya sampaikan beberapa kali itu, bahwa memang saya ini memiliki data-data terkait hal itu cukup detail lah, cukup komprehensif. Apa jadi dasar abang sebenarnya? Ya, Katanya pernah lakukan riset, Bang. Iya kan, sebenarnya kan tidak juga disebut riset. Oh, oke. Kita Penelitian. mendalami lah gitu, penelitian. Bukan skripsi ya? Skripsi itu pun sudah saya pegang dari awal itu. Pegang dalam arti kita lihat gitu kan. Walaupun ada yang berbentuk digital, ada juga yang berbentuk analog. Dunia kan abang sebelum memposting itu kan punya dasar keyakinan. Oh iya Melakukan telaahan berarti kan? Iya dong. Katanya sempat keliling beberapa daerah untuk mengkaji keaslian, membuktikan keaslian ijazah itu. Itu ceritanya karena yang bisa meyakinkan saya untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi itu betul diterima di UGM itu pada saat itu memang salah satu, saya sebut orang tua lah ya, karena orang tua teman saya kan. Beliau itu tidak satu angkatan dengan Pak Jokowi. Tidak pun satu jurusan gitu dengan Pak Jokowi. Tetapi beliau adalah mahasiswa UGM. Nah, di dalam penerimaan kedaulatan rakyat itu nama beliau ada di situ gitu loh. Itu koran ya? Ya seperti koran kan, seperti koran itu. Nah, beliau sampaikan, ini nama saya, ini nama Pak Jokowi, dia bilang gitu. Itu makanya saya keliling-keliling cari orang itu. Saya kenal pun sebenarnya bukan kenal lama sama anaknya itu, tapi dari sosial media. Kan sosial media ini dia hubungi kita kan. Iya. Bapak saya aja, ini ada kok namanya gitu. Terus saya tanya, majalah itu masih ada sampai di rumah, silakan aja kalau Mas Dian mau gitu. Tapi kan itu kenang-kenangan orang tuanya kan, nggak mungkin saya bawa. Ya saya foto lah gitu. Itu awalnya. Itu di mana? Daerah mana? Di daerah Jawa Tengah juga. Jawa Tengah juga ya? Di Semarang kan. Di Semarang. Oh. Nah, dari data itu kemudian dikumpulkan. Saya kumpulkan. Terus saya juga ada bertemu dengan teman-teman kuliahnya Pak Jokowi kan, yang memang satu kelas. Direkomendasikanlah sama Pak Andi kan. Iya. Ini coba tanya-tanya juga kan, beliau sampaikan biar sumbernya tidak hanya satu orang gitu kan. Beliau kasih petunjuk. Sampai akhirnya kita menemukan data-data yang dimiliki oleh UGM bahkan. Kenapa itu kita tahu dimiliki UGM? Karena memang sudah disampaikan lebih dulu kan. Soal biaya kuliah, soal register apa segala macam. Itu di lembar pendaftaran itu ada nama Pak Joko Widodo, abang temukan? Ada Pak Joko Widodo namanya di sana. Itu kan nomornya, terus nomor kelulusannya. Kalau jurusan tuh kolektif lah di atas kan, tidak di detail di satu-satu orang gitu. Ada tuh saya temukan tahun tahun 1980 kan. Pertama kali ya. 1980 ya. 80 kan. Beliau kuliahnya berarti 5 tahun kan. Iya. Terus Bang, ini untuk meyakinkan abang bilang ijazah itu asli. Kalau itu sudah tidak ada yang meragukan sama sekali, karena memang sudah melalui proses institusi negara bahkan yang menyatakan itu. Kan. Iya. Institusi pendidikannya lewat UGM sudah menyampaikan bahwa itu asli. Terus yang melakukan pengujian laboratorium forensik, institusi kepolisian menyatakan itu juga asli, identik lah gitu kan. Kalimatnya kan identik kan. Kalimatnya identik bahwa itu asli. Apalagi yang meragukan kita. Persoalan kemudian yang timbul adalah kita berimajinasi seandainya ini masuk ke ruang pengadilan. Hakim misalkan memanggil UGM. Anda berani disumpah di bawah Al-Quran gitu kan? Berani katanya. Anda yakin ini asli? Ya ini datanya asli gitu. Lalu dipanggil teman kuliahnya Pak Jokowi. Anda berani katakan ini asli? Anda berani disumpah di bawah
agama masing-masing gitu, kitab suci agama masing-masing, ya berani dia bilang. Apa? Ini asli dia bilang gitu. Sekarang Mas Suryo ini mau menghadirkan siapa? Mau menghadirkan aplikasi. Bagaimana aplikasi ela apa namanya itu? Yang akan disumpah. Level analisis yang akan disumpah. Nggak bisa lah disumpah itu. Jadi kita ini di dalam frame dimensi yang berbeda. Iya. Kalau kita ini frame dunia nyata, mereka frame-nya imajinasi. Aplikasi itu jangan-jangan nggak dibutuhkan di pengadilan. Ini kita sedang berimajinasi seandainya ini masuk ke ruang pengadilan kan? Oke. Ya saya tanya ini, siapa yang mau dihadirkan sama Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengatakan bahwa itu palsu? Siapa? Kan di media sudah banyak dibilang ini palsu dengan analisis, dengan keterangan. Iya, analisis, betul analisis. Tetapi analisis itu tidak bisa dipakai sebagai pembuktian di pengadilan. Saya bukan orang yang ahli hukum, tetapi kan hukum bekerja ini kan kita bisa pelajari. Makanya saya katakan tadi, ini untuk meyakinkan hakim, untuk membuktikan bahwa ini asli atau tidak. Hakim kan akan memanggil sesuai dengan alat-alat bukti saksi yang bisa meyakinkan mereka untuk membuat keputusan. Iya. Siapa yang meyakinkan mereka? Pertama kan pihak UGM. Ya, selaku mengeluarkan ijazah. Iya, selaku kampus tempat Pak Jokowi berkuliah. Anda berani disumpah di bawah Alkitab masing-masing, di bawah kitab suci masing-masing, berani. Begitupun dengan teman-teman kuliah Pak Jokowi. Kalau misalkan Pak Jokowi nanti menghadirkan juga di luar dari teman kuliah, misalkan nih contoh, ada keluarganya yang ikut wisuda misal, untuk membuktikan ini kan, Anda berani disumpah. Disumpahlah mereka. Hakim yakin. Lalu ditanya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, siapa yang akan Anda hadirkan untuk mengatakan bahwa ini palsu? Ella katanya. Gimana Ella mau disumpah? Jangan-jangan Ella nama orang. Jangan-jangan begitu maksud saya. Tidak bisa itu dipakai begitu. Iya, Lagi pula hakim kan tidak, jangan-jangan tidak akan mendengar penjelasan-penjelasan seperti itu. Dan yang paling penting itu adalah kacamata untuk membaca Ella ini, kita kan menjadi ruang perdebatan juga bagi teman-teman ahli tentunya. Ada yang mengatakan bahwa cara Pak Roy Suryo membaca Ella itu salah. Untuk menggunakan aplikasi itu salah. Karena yang benar itu adalah ini gitu. Terutama materialnya, unsur materialnya. Jadi tidak bisa juga dia menyatakan bahwa itu palsu 99%. Sementara material untuk mengatakan itu asli atau palsu di dalam penggunaan Ella itu juga tidak sesuai dengan standarnya. Ya kan? Pertama soal dia harus mendapatkan itu langsung dari foto yang memiliki kualitas sekian. Oke. Kedua, bentuk objeknya itu harus begini. Misal begitu kan harus presisi gitu. Tidak miring ya? Ya tidak miring, kalau di foto-foto miring-miring begitu ya nggak bisa lah. Iya. Miring-miring begitu pun banyak juga orang yang mengoperasikan Ella itu mengatakan bahwa tidak benar itu, Pak Roy Suryo itu ini yang benar gitu loh. Seperti misalkan soal stempel itu kan. Iya. Soal stempel itu ada kok yang memang melihat itu oh benar ini gitu loh. Wajar merah itu tidak kelihatan karena ditimpa oleh hitam gitu. Wajar. Tapi kalau Pak Roy Suryo kan mengatakan ini artinya masih bisa dibantah kan? Dibantah, udah berkali-kali dibantah, udah banyak sekali itu yang membantahnya. Pak Roy Suryo kan ini dipotong-potong, tubuhnya itu ditempel-tempel gitu. Tubuhnya itu ditempel-tempel, menimpa ini. Ya Allah, masa orang membuat ijazah kayak origami, foto-fotonya ditempel-tempel begitu kan? Iya. Karena begini loh, kalau kita lihat ini contoh ya, background di belakang itu kan tertimpa dengan stempel. Oke. Kemudian oleh jasnya itu dianggap itu ditimpa. Tetapi wajahnya sendiri tidak diakui bahwa itu wajah Pak Jokowi. Ya kan? Artinya wajahnya dipotong, tubuhnya dipotong, ditempel-tempel begitu. Aduh, ya Allah, saya bilang betul-betul hilang kewarasan kita kalau mengikuti, kalau mempercayai hal itu gitu loh. Apalagi kemarin kan saya sempat bilang, saya mohon maaf bukan maksud menyinggung siapa-siapa itu di situ, saya yang bilang bahwa EQ rendah untuk mempercayai itu ijazah pramuka.
Gimana mau mempercayai itu ijazah pramuka sementara itu sudah digunakan sebelum Pak Jokowi masuk DKI Jakarta. Oke, jadi wali kota. Wali kota kan? Wali kota Solo. Menjadi wali kota Solo 2 periode, kemudian menjadi DKI dan kemudian menjadi presiden. Lagi astagfirullahalazim. Ini saya bukakan datanya sedikit ya. Agar kita lebih agar kita lebih agar kita lebih membacanya ini agak utuh. Saya ingin mengajak pemirsa Tribun masuk ke dalam peristiwa masa lalu, yaitu Pilkada Solo tahun 2005. Oke. Pilkada itu diikuti oleh 4 pasang. Ya, salah satunya di situ adalah incumbent. Incumbent atau wali kota Solo waktu itu namanya Pak Slamet Suryanto. Pilkada Solo 2005 itu disebut juga perang UGM. Ya, bahkan salah satu kompetitor Pak Jokowi pada saat itu adalah yang kemudian menjadi ketua Kagama Solo. Perang UGM maksudnya alumninya. Alumninya, oke. 4 pasang itu adalah UGM. Oke. Maksud saya gitu. Iya. Bukan 4 pasang, tapi orang-orang kalaupun tidak calon wali kota minimal calon wali kotanya gitu mas saya. Iya. Misal contoh Pak Ahmad Purnomo kan yang ikut kompetisi pada saat itu calon wali kotanya namanya Pak Ahmad Purnomo. Oke. Pak Ahmad Purnomo ini S1, S2, S3 itu UGM, Pak. Ya. Wakilnya dulu waktu itu namanya Pak Aistar Yuliadi. Diusung oleh PAN. Yang notabene ketuanya adalah Pak Amin Rais. Amin Rais, oke. Ketua PAN. Yang juga alumni UGM. Ya kan? Kemudian ada Hardono dan Pak Gusti Dipo Kusumo. Itu UGM. Yang saya sebut tadi bahkan menjadi ketua Kagama Solo. Ketua alumni UGM Solo. Kemudian ada Apex Hadi dan Pak Jokowi dan Pak Apex Rudi itu XR, yang juga UGM kan? Oke. Pak Jokowi UGM. Bayangkan situasinya, Anda bertarung UGM, ya, mahasiswa UGM bertarung menjadi calon wali kota, dan Anda menggunakan ijazah palsu. Masuk akal nggak? Apa Anda nggak dihabisi sama kompetitor Anda? Belum, waktu itu udah ada isu ijazah palsu berarti? Ya tentu tidak ada dong. Oke. Tapi maksud saya, masuk akal nggak Anda akan bertarung dengan alumni UGM, ya? Iya, alumni UGM, dan Anda tidak pernah kuliah di UGM gitu loh, mengaku-ngaku sebagai alumni UGM, kan nggak masuk akal. Itu maksud saya bilang bahwa ini sebenarnya nggak masuk logika yang dikatakan itu. Lalu setelah Anda lulus, setelah Anda selesai menjabat 2 periode itu, masuk ke DKI, Gubernur DKI. Gubernur DKI. Pilkada DKI ini Pak bukan seperti pilkada biasa. Iya, itu. Pilkada DKI ini Anda seperti memenangkan gubernur dengan 4 wali kotanya. Kan ada Jakarta Iya. Barat, Pusat, dan Utara. Dan Bupati Kepulauan Seribu. Itu Anda memenangkan kompetisi itu loh. Dengan berbagai dinamika yang ada di DKI. Pusat. Anda menjadi gubernur di DKI itu Pak, Anda siap-siap disorot oleh 550 anggota DPR. Iya. Anda akan disorot oleh media karena kantor pusat media Ada di sana nasional semua. itu di sana semua. Anda akan berhadapan dengan politisi nasional. Yang arah angin ini sudah diketahui oleh politisi itu. Dan Anda maju menggunakan ijazah pramuka, masuk akal nggak? Dan pilkada DKI itu terasa sampai Lombok itu. Waduh, pilkada DKI ini Pak menjadi seperti orang mencari presiden juga kan? Iya. Panasnya gitu loh. Nggak masuk akal lah itu. Makanya saya katakan isu-isu ijazah Jokowi tentang pramuka itu betul-betul nggak masuk akal sama sekali menurut saya. Kopi dulu Bang, biar nggak terlalu panas. Bang. Siap. Oke, ini soal argumen saintifik yang diberikan oleh Surya dan kawan-kawan lah kan. Nah, tapi saya masih menarik Bang dengan apa yang lakukan tadi menelusuri Pak Jokowi itu untuk membuktikan, memperkuat argumen ini kan, sampai menelusuri di mana KKN-nya, kemudian ada sebelum ijazah itu ada skripsi Jokowi Widodo juga saya lihat di X itu kan. Itu gimana ceritanya Bang? Saya pertama kali mengupload
foto Pak Jokowi KKN itu kemarin-kemarin kan. Tapi data itu sebenarnya saya sudah dapatkan lama. Tapi kenapa kita cicil-cicil? Karena kan isu-isu yang istilahnya kan berubah-berubah kan. Iya. Ketika yang dipersoalkan ijazah, kita posting ijazah. Ketika yang dipersoalkan KKN, kita posting KKN. Bahkan seandainya nanti dipersoalkan yang lain, kita akan posting juga. Skripsi juga itu, Mas. Skripsi itu kan memang sudah diposting oleh salah satu ahli forensik jauh sebelumnya kan. Bahkan Pak Rismon katanya yang mengirimkan skripsi itu adalah beliau juga kan, Pak Rismon Joshua Sinambela itu. Jadi saya tidak masuk kalau soal skripsi. Nah, saya hanya menyampaikan waktu itu bahwa ada peristiwa-peristiwa zaman dulu yang sebenarnya kita juga harus masuk ke dalam pendekatan sejarah yang saya sampaikan itu, bahwa cara memahami peristiwa itu tidak bisa dengan peristiwa hari ini gitu loh. Iya. Termasuk tentang ijazah itu. Kalau zaman dulu Ela Ansi gitu ya. iya sih. Zaman dulu Pak, ini zaman saya loh, ini zaman saya kuliah tahun 2004 itu sudah termasuk zaman modern kan? Iya. Karena sudah ada teknologi apa segala macam, sudah ada foto apa segala macam. Toh juga teman-teman saya tanya, itu kan kita punya grup alumni di HP. Mana sih foto-foto? Terbatas juga kita dikirim. Hanya 2-3 dikirimkan kan foto mereka. Pak Jokowi ini 80. saya belum lahir, beliau udah kuliah. Iya. Kan beliau di wisuda itu saya belum lahir. Toh juga masih banyak beliau punya dokumentasi. Kebayang lah teknologinya masih sangat Padahal terbatas. ini teknologi zaman dulu loh. Nah, saya sambung yang tadi itu soal dokumentasi apa segala macam itu, termasuk tentang administratif kampus gitu. Kita ilustrasikan orang seperti beli tanah, misal contoh pada tahun-tahun itu ya. Orang beli tanah zaman dulu pakai kalimat-kalimat nanti saya jual tanah saya di situ ya, digarap-garap aja, nggak ada jual beli, nggak ada. Bahkan katanya ditukar pakai rokok. Ditukar pakai rokok, digarap-garap gitu kan. Tidak ada administrasi yang terlalu seperti hari ini. Tapi kalau hari ini beli tanah Pak, Anda harus buat aktenya lah, Anda harus buat surat jual belinya lah, Anda BJB apa segala macam kan. Termasuk balik nama apa segala. Begitu rumitnya administrasi hari ini. Nah, jangan-jangan zaman kuliah Pak Jokowi dulu juga seperti itu gitu loh. Begitu dikatakan, mungkin juga kasihan kan, misal contoh kan banyak juga dosen-dosen yang kasihan sama muridnya gitu, udah kesana kemari konsultasi apa segala macam, konsul ya sudah wisuda gitu kan, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang rumit seperti hari ini. Itu yang saya sampaikan kemarin, pendekatan sejarahnya juga harus mampu dia membaca peristiwa masa lalu itu. Masa lalu. Harus ada pendekatan histori. Iya kan, harus ada pendekatan historinya, pendekatan sejarahnya. Nggak bisa, nggak mungkin. Coba aja kita bicara masa lampau kan ini. Masa lampau. Coba aja tanya sekarang orang-orang tua yang kuliah pada tahun 80, bagaimana orang kuliah zaman dulu. Mereka nggak akan serumit hari ini. Iya. Nggak akan. Zaman dulu itu gini loh. Misal katakan Pak Jokowi tidak mungkin lulus karena IPK-nya sekian, misal gitu kan. Ya mereka kan tidak, mereka membaca peristiwa itu hari ini loh. Zaman dulu orang dapat 1,8, 1,9 itu udah bagus. Dapat 2 nilai IPK 2 itu udah bagus zaman dulu. Nggak bisa dipakai sekarang. Kalau sekarang kan kita sudah surplus 3,5 udah nangis-nangis mahasiswa, 3,6 nangis. Bahkan 4 hampir lebih. Udah mau 4 aja IPK sekarang kan? Iya. Kalau zaman dulu itu dapat 2 itu udah bagus zaman dulu. Karena ketat ya, sangat. Coba sekarang cek IPK saya di teknik sipil itu. Saya pernah dapat IPK 1,8 loh. Maksudnya IPS-nya, IP semesternya. Pernah saya dapat 1,8. Biasa aja kita, nggak ada kita seperti kalau anak sekarang dapat IP 1,8 nangis-nangis mungkin kan? Nangis, stres ya. Beda-beda zamannya lah Bang. Beda zaman. Iya. Berarti memang nih Bang Sandi sudah menelusuri juga sampai sejarah bertemu orang-orang yang kuliah sama Pak Jokowi juga gitu. Saya berani menyampaikan itu di media nasional, saya tentu pasti berani mempertanggungjawabkan. Nah, yang jadi pertanyaan juga itu Bang, soal karena ini saking detailnya diteliti kan, soal ejaan namanya kan, aja Jokowi sama ejaan lama di Jokowi. Dan itu juga bisa lihat baca di media juga jadi biar nggak template kita membahasnya, kan memang sudah saya jelaskan bahwa gimana mau menyalahkan orang ejaan nama itu dikasih sama orang tuanya kok begitu kan gitu. Iya.
Kalau J ya pakai J, Iya. kalau DJ ya pakai DJ gitu. Nggak bisa itu. Itu argumentasi yang menyerang Pak Jokowi yang sangat lemah, yang Oke, tidak sudah bingung berdasar ya? gitu. Kalau kan kita bisa cek sekarang pada tahun 1900 di bawah 1980. Nah, Ada nggak orang Jawa misal gitu, kita sebut Jawa ya. Ada nggak orang Jawa yang awalnya harusnya menggunakan DJ untuk mengganti J itu dengan J? Banyak. Jailani, tetap dia pakai Jailani, nggak pakai DJ Lani misal gitu. Joko begitu pun, yang namanya Joko banyak yang pakai J langsung. Gimana mau membahas itu? Kalau Anda katakan Pak Jokowi palsu karena menggunakan ini, berarti jutaan orang palsu dong pada saat itu kan gitu. Nggak bisa lah, itu nggak masuk akal dong. ini kan namanya barang panas, semua hal dikritik. Iya, semua dicari-cari gitu. Tapi makanya saya katakan serangan terhadap Pak Jokowi ini dimentahkan satu persatu dengan berbagai bukti-bukti kuat yang akhirnya mereka pun lompat-lompat gitu loh. Oke. Ini dijawab selesai, ini jawab selesai, ini jawab selesai, terus gitu. Pak Jokowi kan sampai bilang, berarti kalau ini seperti ini ada agenda gitu, ada agenda politik. Karena yang mereka tahu, karena yang mereka kejar bukan kebenaran, ya kan? Tetapi semua hal yang mengaitkan tentang Pak Jokowi itu harus betul-betul dihancurkan gitu. Oh, gitu. Pak Risman tuh pernah sempat keceplosan itu, menyampaikan bahwa keluarga Pak Jokowi harus dihapuskan di politik Indonesia. Iya, iya. Ya kalau sudah begitu ngomongnya itu bukan bukan lagi udah- penelitian akademik, itu udah politik itu. Politik ya. Sudah dibatasi udah pokoknya. Iya. Sudah pokoknya. Kalau sudah begitu tuh udah bahaya itu. Sudah tidak bisa berubah lagi argumen. Betul, betul. Siap, Bang. Kan juga sekarang tadi malam Bang Profesor Sopian juga dihadirkan di YouTube-nya juga ya. Oke, Bang, soal argumen ini kan masih berlanjut terus. Akan saling bantah-bantahan juga, termasuk yang Profesor Sopian mantan Iya, iya. rektor UGM juga dihadirkan, diwawancarai juga itu ya. Mantan ya. Mantan rektor UGM katanya kan. Oke. Menurut Abang gimana? Ini kan tim teman Surya juga masih mencari juga kan. Bahkan ada yang ijazah yang temennya. Artinya ini belum selesai nih. Itu kan katanya. Bang Sandi bilang gini, tapi teman-teman juga mencari juga itu. Gini, pernyataan dari mantan rektor UGM itu kan seperti yang disampaikan oleh Fitra Ramadhani tadi malam, bahwa itu kan dipotong-potong. Kita tidak tahu keaslian dari pernyataan itu seperti apa. Oke. Beliau sebagai mantan rektor tentunya tidak bisa juga berbeda pernyataan dengan rektor hari ini. Karena datanya kan sama. Iya. Data tentang kuliahnya lah, data tentang nilai-nilai akademisnya lah, bayar kuliah apa segala macam, termasuk tentang dokumentasi wisuda. Itu kan tidak bisa beliau berbeda pendapatnya dengan rektor yang sedang menjabat. Oke. Karena basis data-datanya sama, ya kan? Yang kedua soal apa tadi? Yang disampaikan oleh siapa tadi? Profesor Effendi. Ya nggak bisa itu nggak bisa. Profesor Effendi tadi malam bilang DO gitu Bang. Sekarang begini, bagaimana Anda mengatakan orang itu DO, ya, sementara orang yang menyaksikan beliau itu sudah itu masih hidup semua. Kalau orang DO itu adalah orang dikeluarkan, Iya. tidak mengikuti wisuda, kan itu DO. Oke. Tapi kalau orang wisuda, ini kan orang wisuda Pak, artinya dia sudah menyelesaikan semua kewajiban Proses kampusnya, kuliahnya. akademisnya, ya kan gitu. Iya. Panggil aja orang-orang itu. Di salah satu dokumen foto yang diajukan oleh Pak Jokowi sebagai bukti itu juga, kalau tidak salah ada 12 orang. Kan orangnya kan masih hidup itu. Tinggal dipanggil kan. Ya tinggal dipanggil aja, benar nggak ini Pak Jokowi, benar nggak ini Pak Jokowi gitu. Mereka berdasarkan informasi yang saya terima, mengkonfirmasi bahwa mereka siap untuk dihadirkan di pengadilan ataupun menjadi saksi Pak Jokowi. Iya. Ya 12 orang Pak dipanggil, dilihatkan foto, benar nggak ini Pak Jokowi sudah sama Anda. 12 orang ini mengatakan iya. Kan seluruh gugur artinya seluruh argumentasi dari profesor tadi malam itu. Nggak bisa lah dilawan dengan cara-cara asumsi dengan Asumsi. hanya sekedar asumsi kan dengan saksi-saksi yang dihadirkan Pak Jokowi. Nggak bisa. Buat Abang itu asumsi. Iya. Sekarang begini, apa urgensi yang disampaikan oleh Pak Suryo bahwa beliau menghadirkan 5 ijazah yang dimiliki oleh teman Pak Jokowi? Oke.
Mau mengatakan apa itu? Mau menyampaikan apa dia dengan itu? Sementara Pak Jokowi sejak tahun 2022, videonya ada di YouTube, sudah menghadirkan 30 orang memegang ijazah mengatakan bahwa ini ijazah kami sama dengan ijazah Pak Jokowi. Kan ada pernyataan itu kan? Iya. Sementara Pak Suryo baru mengatakan bahwa kami sudah punya 5 ijazah. Ya punya aja, apa urusannya? Kalau beliau mengatakan bahwa itu berbeda dengan ijazah Pak Jokowi, karena ada register mungkin ya, nomor-nomor ijazah itu berbeda dengan Pak Jokowi, akan mati, itu akan selesai dengan sendirinya argumentasi itu. Kenapa? Karena 30 ijazah itu sudah dihadirkan jauh-jauh hari sebelumnya, termasuk yang datang ke tempat teman-teman di sini. Iya. Namanya Pak Andi Pramana itu kan sudah bawa ijazah aslinya. Jadi tunjukkan lah ya. Bahkan beliau mengatakan bahwa kalau ijazah di sini kalau udah salah ya, ada di sini backgroundnya ini kok saya lihat. Kalau ijazah saya ini palsu, maka kalau ijazah Pak Jokowi palsu, maka ijazah saya ini pun palsu, kata Pak Andi. Iya. Teman penuh keyakinan. Kuliahnya kan. Karena tidak ada ditemukan perbedaan di situ antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah Pak Andi Pramaria. Ya berarti barang ini udah selesai, Bang. Udah selesai, ini tinggal menunggu hari saja mereka ini untuk dipanggil sama polisi. Entah itu dalam bentuk dalam bentuk mereka akan jadi tersangka atau apa ya, tentu polisi yang punya kewenangan. Ini tinggal masih perdebatan tapi cukup panas dan panjang. Iya. Sekarang kan sudah masuki babak baru ini. Setelah selesai kan Polri sudah, UGM juga sudah kan, ijazah keaslian sudah dinyatakan lembaga resmi. Sekarang kan yang jadi bidikan sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan. Sekarang bidik Pak Jokowi, enggak Pak Jokowi yang laporkan kan gitu. Menurut Abang gimana tuh? Pencemaran nama baik lah gitu. Begini Mas, kita ini tidak bisa melihat Pak Jokowi ini sebagai person atau masyarakat sipil biasa ya dalam peristiwa ini. Tetapi kita juga harus melihat ketika beliau melakukan itu satu upaya yang beliau lakukan, upaya hukum yang beliau lakukan juga dalam rangka menjaga harga diri beliau. Bayangkan Mas, jangankan Anda menjadi seorang presiden ya, Anda menjadi seorang gubernur saja, Anda lagi tidur-tidur santai dengan keluarga dituduh ijazah palsu, Anda kan marah. Ya kan? Sementara ini orang, Pak Jokowi ini, baru beberapa bulan kemarin, itu Kementerian Pendidikan yang ngurus soal ijazah ini, itu pembantu beliau kan, secara hierarki pemerintahan. Ribuan kampus negeri, itu tanda tangannya ada di beliau. Rektor-rektornya. Kemudian Anda dituduh ijazah palsu, Anda kan marah. Ya kan? Makanya saya katakan di beberapa kesempatan, ini karena ketersinggungan jangan-jangan Pak Jokowi ini, sehingga melakukan upaya seperti ini. Dijelaskan baik-baik, silakan Anda tanya ke UGM, silakan Anda tanya siapapun teman-teman kuliah saya. Tapi kan mereka tetap ngotot menuduh bahwa ini palsu. Ya wajar Pak Jokowi ini melapor. Bahkan kalimatnya kan tidak hanya sebatas kalimat-kalimat akademis di situ. Bilang adili Jokowi, gantung Jokowi, hukum Jokowi, Jokowi pembohong. Bahkan dengan gambar-gambar yang menurut saya menjijikan. Wajar kan orang marah. Saya ini seorang presiden loh, diginiin sama orang-orang seperti ini gitu. Kecuali Anda datang baik-baik ke rumahnya, Pak, saya ingin sekali melihat ijazah Bapak. Kan pasti ditunjukkan kan? Tapi kalau cara-caranya geruduk rumah Jokowi, geruduk UGM, marahlah orang. Makanya saya katakan tuh, saya mendukung Pak Jokowi melaporkan ini. Karena kalau ini perdebatan sosial media itu nggak akan ada ujungnya. Akan selesai, Bang. Iya kan? Tapi kalau ini perdebatan hukumnya sekarang dengan laporan ini, ya selesai. Kalau mereka nanti naik statusnya menjadi tersangka, ya silakan mereka melakukan upaya hukum-hukum lain. Misalkan mereka banding, misalkan mereka pra-peradilan, apa segala macam, silakan aja. Dilayani kok. Tapi nama Abang itu juga bisa tergeret itu. Pertama kali saya menyampaikan ini di sosial media, saya sudah tahu resikonya. Saya pasti akan diseret-seret.
saya pasti akan diseret-seret oleh mereka. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, silakan aja mereka menyeret saya layani. Persoalannya kemudian apakah saya bersalah menurut hukum apa tidak, itu kan saya bisa membuktikan. Dan abang sudah kuat. Oh, tadi. kita sudah siapkan itu. Bahkan nanti ke depan saya akan menyiapkan kuasa hukum apabila memang ini tidak akan bisa selesai hanya dengan menjawab-jawab di sosial media kan. Iya. Saya kan pasti akan menggunakan jasa kuasa hukum. Oh, siap. Abang, ini masalahnya kayaknya ini kan tidak akan selesai dalam waktu singkat. Iya. Menurut abang itu, dan masalah ijazah kan udah selesai kemarin, polisi sudah, UGM sudah selesai lah. Tapi masih berpolemik. Ini memang ada apakah ada, ini kan sebelum abang bilang tadi arena politik, apa ini ada kaitan agenda besar di balik ini? Kan hari ini Pak Jokowi juga berstatement ada agenda besar di balik isu ijazah palsu ini. Kalau Pak Jokowi menyampaikan hal itu, tentu itu bukan sebatas pernyataan-pernyataan biasa. Karena beliau ini adalah Presiden RI 2 periode. Tentu basis datanya kuat. Ya, beliau juga punyalah pasukan-pasukan yang mampu membaca atau kawan-kawan diskusi yang mampu membaca ini arahnya kemana. Gitu. Kalau beliau mengatakan ini ada agenda politik, ya betul, saya percaya itu agenda politik. Yang kemudian kalau kita melihat hari ini itu kan untuk untuk pertarungan politik 2029. Barangkali kan. Barangkali, oke. Ya, kita menganalisa pernyataan Pak Jokowi itu, walaupun saya memang sudah menyampaikan itu beberapa hari sebelumnya, bahwa ini kan bagian dari rangkaian serangan terhadap Pak Jokowi. Yang saya menyampaikan itu beberapa hari sebelumnya, bahwa ini dalam rangka menggerus pengaruh politiknya Pak Jokowi. Oke. Serangan-serangan ini kan kita bisa melihat ke orang-orang terdekat. Pak Jokowinya, Mas Gibrannya, terus Pak Bobi, termasuk nanti ke depan mungkin akan dicari-cari kesalahan dari orang-orang lain yang dekat dengan Pak Jokowi. Nah, kalau sudah begitu kan berarti kita tidak bisa melihat persoalan ijazah ini berdiri sendiri di luar dari rangkaian serangan terhadap Pak Jokowi. Ya kan? Makanya Pak Jokowi mengatakan ini agenda, ya kita percaya itu agenda. Siapa yang melakukannya ya mungkin Pak Jokowi hanya yang tahu kan. Pak Jokowi lah yang tahu siapa yang melakukan orang-orang di belakang itu, serangan itu gitu. Ada selain secara hukum juga, ini arena pertempuran juga di politik juga. Ya tentu arena politik, sama seperti isu purnawirawan kemarin yang disampaikan oleh purnawirawan untuk untuk memakzulkan Mas Gibran. Itu kan arena politik itu, karena hukumnya kan tidak ada. Kan di dalam aturan untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden kan jelas aturannya. Tetapi kan tidak ada hukum-hukum itu yang disampaikan secara argumentatif kan, sebagai argumentasi hukumnya gitu. Tidak ada yang disampaikan misalnya melakukan korupsi apa segala macam. Tetapi yang disampaikan justru adalah argumentasi politiknya. Ya kalau disikapi secara politik ya inilah realitas politiknya, tidak ada DPR yang menyambut itu kan. Berarti berkaitan semua ya, berarti antara ijazah. Antara ijazah, antara isu pemakzulan, antara ijazah, antara isu korupsi, antara isu tambang, antara isu pemakzulan, itu semua berkaitan semua itu. Oke, itu berkaitan semua, itu yang disebut sebagai agenda besar. Padahal tidak ada satupun di sana yang membuktikan bahwa Pak Jokowi terlibat. Oke. Kan tidak ada. Iya. Mereka katakan bahwa Pak Jokowi punya kapal namanya Iriana Jokowi. Mana ada itu? Mereka katakan Pak Jokowi yang punya izin tambang. Aduh, bohong semua itu, tidak ada itu semua itu. Makanya katakan semua yang berkaitan dengan Pak Jokowi selalu dicari-cari sampai akhirnya masyarakat itu seperti ingin, bagi mereka kan, ingin mempercayai bahwa itu adalah kerjaan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi ini dari Sabang sampai Merauke begitu banyak prestasinya. Termasuk di Lombok tempat kita ini berdiri ini. Apa Bang? Ya kan ini Pak Jokowi yang bangun ini jalan-jalan yang besar ini. Kan itu di zaman Pak Jokowi. Jalan lingkar, terus bendungan-bendungan, terus sirkuit Mandalika. Itu kan hasil karya Pak Jokowi itu. Ini jangan-jangan untuk melupakan hasil karya yang begitu besar itu dipakailah isu ini untuk mendelegitimasi itu kan? Iya. Ya, kita nggak terima lah, dan kita nanti akan melakukan upaya-upaya untuk membangkitkan memori tentang
semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya, Memori iya. kan kita sematkan beliau itu sebagai Bapak Pembangunan dan Infrastruktur. Siap Bang, siap. Cara melawan itu nanti kita siapkan. Biarkan aja ini dulu bergulir, nanti kita Iya. tembak pakai itu lagi gitu. Apa ini maksud dari pembicaraan Abang sama Pak Jokowi waktu minta maaf? Oh enggak. Itu ya? Kalau saya Itu dengan sama hampir 1 jam kata di situ. Kalau saya dengan Pak Jokowi itu tidak bisa juga disebut sebagai pembicaraan atau obrolan. Karena beliau presiden, kalau saya ini kan hanya rakyat biasa, aktivis jalanan lah kita bilang kan. Jadi saya hanya mendengar kalau beliau menyampaikan hal-hal gitu. Ada obrolan-obrolan tentang Indonesia dalam arti saya sebagai anak muda gitu kan mendengar petuah-petuah gitu dari seorang yang kemarin baru selesai menjadi seorang presiden dengan berbagai dinamika politik nasional maupun dinamika pembangunan gitu. Ya beliau sampaikan itu, wah nanti ini begini, nanti begini, tolonglah dijaga kondusivitas agar Pak Prabowo juga bisa tenang dalam membangun Indonesia ke depan kan gitu. Itu pesannya. Ada pesan itu agar kemudian nanti kondusivitas ini bisa terjaga. Situasi nasional maupun situasi global juga seperti hari ini kan yang terjadi, ada perang nyata, ada perang tarif, ada perang ekonomi, ada perang digital, macam-macam kan. Ya, sehingga kita sebagai bangsa itu siap menghadapi itu. Gitu. Tapi nggak bahas soal ijazah itu. Nggak ada soal ijazah. Masa Pak Jokowi bahas soal ijazah? Pak Jokowi memang ada bahas tapi nggak banyak. Pertemuan 4 mata Bang. Iya, Pak Jokowi ada bahas tapi nggak banyak. Beliau yang saya ingat itu menyampaikan bahwa itu KKN saya itu desanya itu sekarang sudah berubah. Karena kan ada pemekaran kan. Oke. Misal dulu ini contoh misal dulu desa A. Desa A ini pada tahun 1084 baru 1 desa. Tapi kalau tahun 2025 bisa jadi 5 desa. Iya. Ya kan? Pemekaran kan. Mana desa tempat terjadinya lokasi, kan ini kita bicara desanya ya. Tempat terjadinya itu jangan-jangan sudah berubah menjadi desa A. Karena desa Indo kan belum tentu tempat kuliah itu, tempat KKN itu kan. Paham nggak itu? Iya. Kalau memang begitu kan wajar beliau tidak mengingat desa yang tempat KKN. Tapi desa Indo beliau ingat, makanya beliau katakan di Kecamatan Wonosgoro itu. Oh, siap. Kayak gitu kata beliau. Sip Bang. Jadi sekarang Abang sudah jadi orang dekatnya Pak Jokowi. Enggak. Saya tetap sebagai orang yang mengagumi beliau saja. Kalau dikatakan orang dekat juga tidak lah. Oke. Tapi bahwa kemudian kita berharap beliau bisa membimbing kita ini, ya tentu saya dan semua kader-kader PSI yang menjadikan beliau sebagai guru ya, tentu pasti sangat menginginkan itu. Oke. Jadi Betul. ke depan rencana Abang dengan kasus ini, maksudnya untungnya bagi Abang apa tetap berada? Tidak ada, kalau saya secara pribadi tidak ada keuntungan. Bahwa saya berdiri di sini untuk membela orang yang sedang dizolimi, difitnah, menjaga harkat dan martabatnya, itu penting bagi saya untuk lakukan. Secara keuntungan pribadi, demi Allah, demi Rasulullah. Banyak orang yang mengatakan saya dikasih uang apa segala, nggak ada. Tanya langsung ke sana, nggak ada saya dikasih. Saya melakukan ini atas kesadaran saya sendiri. Saya tidak suka mereka menjelek-jelekkan, memfitnah, mengolok-olok. Saya tidak suka itu dilakukan terhadap Pak Jokowi sebagai figur yang kami anggap sebagai guru tadi itu, sebagai orang yang betul-betul kita kagumi. Lalu kemudian itu saya lakukan dianggap sebagai kita sedang bekerja dengan berharap jadi komisaris. Nggak ada. Iya, siap. Mana ada kita mau berharap sama Pak Jokowi yang begitu-gitu. Saya hanya berharap agar kemudian saya lebih banyak lagi bertemu dengan Pak Jokowi dalam rangka diberikan arahan-arahan, diberikan satu petuah-petuah. Karena kita ini sebagai politisi, penting juga kita cara mengetahui bagaimana politik itu bekerja. Dalam hal ini saya menganggap Pak Jokowi itu sudah tuntas sebagai guru politik. Ya kan? Masa nggak ada tawaran jabatan apa di partai, Bang? Sekarang ya kita nggak tahu. Iya. Kalau Menurut saya sih Abang luar biasa pengorbanan, diserang kiri kanan soal ini. ya tentu pasti berharap. Ya. Tidak mungkin juga Siap. ada kader yang tidak ingin sebagai pengurus. Oke. Ya kan? Tetapi jangan juga itu yang menjadi dasar kita bergerak. Oke. Ya kan?
jangan juga itu menjadi ekspektasi kita. Kalau nanti itu tidak terjadi, kita kecewa, lalu kita menyerang Pak Jokowi, kan nggak boleh begitu. Betul. Makanya kita ekspektasi itu tetap sebatas rasionalitas saja. Bahwa kita berharap, tentu kita berharap lebih-lebih. Kita juga ingin kita sudah menjaga keluarga ini, baik itu Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang, agar jangan menjadi serang-serangan dari politisi-politisi yang lain. Nah, beliau tentu membutuhkan orang-orang yang berani berada di depan, di garda terdepan untuk menjaga mereka. Nah, kita sudah tunjukkan itu, bahwa kemudian nanti kita akan berada di garis partai atau mungkin di relawan, itu soal lain. Tapi saya bergerak itu tetap akan bergerak. Kan sekarang tidak harus saya jadi pengurus DPP kan untuk melakukan itu. Bisa kita bentuk relawan, bisa membangun Jokowi Institute misalnya, bisa. Kenapa nggak bisa? Kan zaman sekarang bisa kita membangun organisasi seperti itu. Kalau motivasinya adalah menjaga keluarga beliau gitu. Nggak ada masalah bagi saya. Saya ini begini, diajak atau tidak nanti sebagai pengurus PSI, saya tetap akan ada di PSI. Itu pertama. Direstui atau tidak direstui dalam hal diperintah untuk membangun relawan, saya tetap akan berada di garis terdepan sebagai relawan itu. Jadi tidak ada masalah. Mau diajak, mau tidak diajak, tidak ada masalah. Siap Bang, tidak ada masalah. Semoga masalah ini cepat selesai Bang ya. Ya seperti harapan kita bersama lah ya. Dan negeri ini dapat pencerahan. Itu aja Bang, thank you. Yang terakhir apa sekarang? Karena besok saya harus ke Jakarta. Luar biasa, selamat beraktivitas lagi Bang. Semoga makin sukses. Ya. Tambah top lah. Kita minta juga ini ucapan untuk Kongres PSI pertama sejak partai ini berdiri dari Tribun Karang. Oke, siap. Ini ucapan sesi lain aja Bang. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Sandi atas waktunya sudah memberikan beberapa pencerahan kita soal kasus ini. Siap. Pencerahan, dan kita masih mengikuti terus polemik ini. Semoga masyarakat Indonesia juga dapat edukasi dari dinamika yang sedang berjalan. Baik, Tribuners, itu dia ngobrol-ngobrol kita bersama Bang Dian Sandi Utama. Kita jumpa lagi di acara trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang.